Hah, ini sobat eksplorasi, ada bunga banyak kan? Tapi kenapa ini di samping sini ada pohonnya berdekatan seperti ini? Ini adalah salah satu trik, salah satu pola di mana Thailand juga menggunakan sebetulnya ya. Yang saya lihat Thailand itu banyak yang menggunakan triple planting karena fungsinya untuk eh, apa ya, memperbanyak buah dengan memanfaatkan lahan yang sedikit. Ini bisa jadi salah satu contoh. Ini kebun saudara kita nih. Tempatnya gua rahasiain dulu. Ini ada Hidden Gems di sebuah daerah yang sejuk banget. Ini tengah hari pun kita nggak ngerasa kepanasan ya. Tapi lihat, ini sedang berbunga. Ini juga berbunga. Itu juga berbunga. Bisa kan? Yang terpenting adalah perawatan dan penutrisian yang baik untuk pohon itu. Tapi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama yang punya kebun ini. Oke? Aduh. Oke guys, masih di kebunnya di daerah Jangan Kabupaten dikasih tahu Bandung dah, Barat. weh. Jangan. Iya kan daerah Kabupaten Oh, iya. Bandung Barat. Masih di kebunnya di daerah Kabupaten Bandung Barat. Ada beberapa hal yang menarik buat saya pribadi karena Iya. apa ya? Belum belum pernah mata saya melihat struktur penanaman seperti ini. Oke, berarti Kang Rizky baru Baru pertama kali datang. ke tempat yang triple triple planting. planting. Belum pernah sama sekali. Waktu dulu pernah tapi double planting Ya. di Kundur. Tapi masih kecil-kecil Ya, itu pun. Subang juga beberapa ada. Cuman pas kesini, buset gede-gede triple planting. Nah, pertama yang pengen saya tahu, Mas Em, Iya. apa alasannya dibikin triple planting? Oke. Itu. Nah, ini uniknya ya di kebun ini yang saya pernah kunjungin di beberapa tempat memang sebagian ada yang sudah nerapin triple planting. Tapi yang benar-benar nerapin triple planting skala besar Iya. di atas 3 hektar atau populasi mungkin kalau jumlah populasi sekitar 900 pohon, 900 pohon ini ya individu ya, Individu. bukan titik Bukan individu ya. Itu hanya di sini nih yang saya lihat ya. Kebanyakan masih sedikit. Nah, kenapa awalnya kita mempertimbangin triple planting itu karena kita tadinya mempertimbangkan pengen memaksimalkan luas lahan. Oh, Luas oke. lahan yang tidak terlalu luas ya. Tadinya kita anggapnya tidak terlalu luas ya. Pengen memaksimalkan supaya populasinya banyak. Nah, Oh. harapannya kalau populasi banyak produktivitas. kualitasnya naik gitu. Oke, itu sebenarnya alasan dasarnya ya. Alasan dasarnya Karena seperti itu. area tempat yang tidak terlalu luas dimaksimalkan populasinya biar produktivitas tinggi. Tinggi. Itu kan harapan aslinya. Harapan Ya? aslinya seperti itu. Oke, harapan walaupun awalnya ini seperti memang itu. masih ada yang udah mulai belajar berbuah ya. Ya, Ini karena tahun pertama untuk berbuah kayaknya Mas. ya ini masuk tahun mau keempat. Tahun Jadi keempat ya. 4 tahun nanti masih tahun depan bulan depan ulang tahun. Oh, November ulang tahun, tepat tahun umur. 1 tahun. Oh, oke. Iya. Berarti jadi total 4 tahun ya, Ya, 4 usianya. tahun ini masih baru proses belajar sekitar 50 titik 50 titik yang Ya, dibuahkan. 50 titik yang dibuah. Oke. Nah, karena sudah ada yang mulai berbuah, kira-kira menurut Mas Em ya, analisa Mas Em ya, sekarang melihat kondisi di sini, plus minusnya dari triple planting itu apa sih Ya. sebenarnya? Plus minusnya ya tadi kalau plusnya ya pasti dengan Produktivitas. lahan terbatas Ah. tadi itu bisa kita targetnya memaksimalkan luasan lahan ya. Jadi semakin populasinya banyak, harapannya produktivitas per titiknya akan lebih tinggi gitu. Tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya karena ini triple planting ya. Jadi karena makanannya ini juga terbagi ya. Ibaratnya kalau satu tanaman ini sebenarnya butuh 1 piring, karena ini ada 3, berarti kan harusnya butuh 3 piring. Cuman karena yang kita tidak pertimbangkan dari awal itu lahan ini kan lahannya lahan terasering nih, lahan miring. Nah, piringan ini itu kan terbatas.
Makanya kita papas, bikin piringan, bikin terasering itu kan nggak bisa lebar, beda dengan yang lahannya datar. Nah, otomatis lahan untuk kita naruh pupuk itu terbatas. Ya, otomatis kita nggak bisa nge-push yang tadinya misalkan satu pohon betulnya 1 piring, ya kita nggak bisa nge-push 3 piring untuk 3 pohon. Tetap 1 piring. Satu piring, karena kalau dipaksain 3 piring langsung masukin dengan area terbatas kayak gini, salinitasnya kan pasti kan kacau nanti. Iya, Akan drop. Iya, Tuh. overdosis lah, bisa overdosis jatuhnya ya. Jatuhnya kan jadi overdosis, makanya tricky untuk pemberian pupuknya. Yang kedua, kekurangannya juga pemangkasannya harus lebih ekstra. Iya, Lebih ekstra, lebih jeli. Kita milih cabangnya kalau mana yang sampai salah kasih cabang selesai gitu ini. Iya, ini kan contoh-contoh banyak nih yang percabangannya nggak beraturan, kita salah mangkas, salah ini kan pasti ada gitu. Karena tadi benar dengan yang satu single planting mungkin percabangannya bisa lebih enak gitu. Lebih enak ngaturnya ya, tinggal kita main jarak doang kan. Iya. Kalau ini kan selain main jarak, main arah juga kan. Iya. Jangan sampai tabrakan. Oh, itu. Makanya kekurangannya itu ya kalau menurut saya sih kalau untuk triple planting, kalau saya nanam lagi ada beberapa lahan yang ada perluasan ya kita milih single planting untuk area ini ya. Lebih dimaksimalkan di single plantingnya ya. planting. Karena ngelihat area mungkin. Ya, bisa jadi kalau di tempat lain mungkin yang daya datar bisa jadi, terus pertimbangkan juga jarak tanamnya jangan terlalu rapat. Oh iya benar sih. Karena ada beberapa teman juga kalau misalkan berbuah dari hasil triple planting itu ada yang beda aja. Karakter buahnya karakter buahnya ada yang beda aja. Kayak musangking nih, semua musangking berbuah. Terus kita nyoba sama musangking yang benar-benar single planting, itu beda banget. Nah, itu lebih bagus atau lebih buruk? Karena lebih kurang. Oh, lebih kurang mana? Lebih kurang. Bukan bentuknya yang berbeda. Bentuknya kayaknya berbeda juga. Nah, kalau yang bentuk berbeda itu bisa jadi ada beberapa orang yang nerapin triple planting itu satu titik beberapa jenis. Misalkan musangking, bawor, duri hitam. Oh, percampuran sembari itu. Pas polinasinya campuran itu bisa kadang-kadang bisa mempengaruhi itu plantingnya. Jadi kayak bentuknya jadi berbeda lah gitu. Kayak waktu mungkin Mas Sigit waktu itu dapat bawor yang warnanya pelangi itu bisa jadi kayak gitu kan ya penyerbukannya. Oh iya. Bisa jadi kan kayak gitu. Tapi mungkin karena ya kalau memang tidak disiapkan sitting areanya ya istilahnya untuk penanaman yang triple planting atau double planting, ya beresikonya ke kualitas juga kan. Berharap produktivitas tinggi, ya oke, plusnya produktivitas tinggi, minusnya kualitas yang menurun jadi. Ya minimal kalaupun tidak secara mungkin rasa atau bentuk berubah, tapi mungkin bentuknya sama, tapi yang pasti kan tanaman itu dengan jarak segini itu pasti kan ada proses apa persaingan lah gitu. Persaingan nyari makanan kan, kita nggak tahu nih, kita ngasih pupuk sekilo segini, siapa nih yang bisa makan lebih banyak kan kita di tiga ini kan. Kita nggak bisa yang bisa mengendalikan. Kompetitif nih di satu ruangan jadi kompetitif. Iya. Kompetitif kan gitu. Oke, itu salah satu minusnya juga ya. Jadi memang makanya kan satu titik kan ada yang beda-beda. Iya, benar. Ini agak tumbuh. Ini lebih gede. Ini aja. Kering gitu dua. Kering kan gitu kan. Iya, padahal mungkin ini pas nanamnya sama ya bareng ya? Sama, bareng. Oh iya benar. Persis tanamnya bareng, ukuran sama, ngasih pupuk ya sama di sini. Bukan hanya di sini, tapi kan ini melingkar. Bukan semua dapat harusnya. Gitu. Tapi pada kita nggak tahu ya. Karakternya kan akan berbeda jadinya. Dengan jenis yang sama, dengan karakter yang sama, dengan proses pemupukan yang relatif berimbang gitu ya. Tapi tetap aja pada saat penyerapannya masing-masing keinginan. Kita nggak tahu di bawah itu akarnya kemana-mana, terus kemampuan akar nyerap makanan sekuat apa setiap individunya itu kan kita nggak tahu. Iya benar sih. Nah, jadi memang edukasi itu buat sobat eksplorasi ya. Buat sobat eksplorasi. Jadi jangan apa ya istilahnya, kita pasti pengen punya hasil yang baik, pengen punya hasil maksimal. Tapi kalau memang tidak diimbangi dengan ilmu, tidak diimbangi dengan kesabaran, itu akan jadi dampak buruk juga buat kita semua. Pada akhirnya itu. Dan terima kasih banget buat Mas Sem ilmunya, informasinya, dan mungkin buat teman-teman jangan ragu-ragu buat selalu bertanya kalau tidak tahu, karena itu malu bertanya sesat di jalan. Dia keren kan, dia trip sendiri. Iya, kalau lu sendiri saya saya lihat di Instagram. Wah, dokter lagi kunjungan kemana pasiennya? Wah, sana sini bos. Itu salah satu bentuk ikhtiar beliau. Kan salah satu bentuk ikhtiar nyari ilmu ya mana-mana. Kalau cuman baca literatur doang kadang-kadang kita nggak dapat. Kena ya. Kalau kita nggak datang langsung ke kebun, lihat kondisi tanamannya, lihat kondisi lingkungannya, kondisi tanahnya kan kita nggak tahu. Ya, jadi belum apalagi kita nggak mendengar langsung cerita dari orang yang memang yang pelakunya langsung. Iya, kurang puas lah gitu. Iya, saya sendiri juga begitu ngobrol sama Mas Sem, oh iya ternyata
ada ya seperti ini Iya. dan oh ternyata plus minusnya kayak gini baru kebuka aja. Hmm. Apalagi baru pertama ngeliat Iya. pas pertama ke sini masih gila sih ini 1 titik 3 pohon. Kagum dan Sekarang yang berbuah titiknya berapa? 50. 50 titik. 50 kali 3 150 batang. Kali 10 5 juta. Pusing banget. Oke, sahabat evaluasi sampai ketemu di trip berikutnya. Tetap pantengin channel YouTube kita. Jangan lupa follow Instagramnya Dokter Durian atau sama yang pribadinya Mas underscore Mas Sam. Semi berapa? Apa? Mas underscore Sam. Oh, IG-nya. Kang underscore Kang Sam, Kang Sam. Kang Mas underscore Sam. Oh, Kang Mas underscore Sam itu. Jadi follow aja Instagramnya, liatin dia Beliau berjalan banyak kemana-mananya, ilmunya banyak banget. Ilmunya masih sedikit, ya masih belajar lah. Ya sama-sama Iya, belajar kita. sama-sama belajar. Yang Yang penting penting kita kita mau berbagi. terbuka, mau benar-benar buang egoisnya. Nah, Pokoknya saya kemana-mana harus ngosongin gelas. betul. Benar. Saya sepakat. Setuju. Itu. Jadikan diri kita gelas kosong supaya Iya. ilmu kita terus bertambah. Betul. Itu aja. Thank you guys. Sampai ketemu lagi.